Bingung gimana caranya bikin data sederhana di workflow N8N? Nah, jawabannya ada di edit field setNote atau dulu dikenal dengan nama setNote. Note ini sering banget dipakai karena bisa bikin, ubah, atau atur data sesuai kebutuhan workflow kita. Di video kali ini, aku bakal jelasin fungsi utama edit field setNote dan kasih contoh simple supaya kamu bisa langsung paham. Kalau kamu tertarik buat otomasiin kerjaan menggunakan N8N, Jagoan Hosting akan kasih beberapa tutorial khusus N8N yang langsung bisa kamu ikutin tata caranya. So, make sure kamu klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan update seputar tutorial N8N lainnya. Noteset ini punya dua fungsi utama, bikin variabel baru dari data yang udah ada. Kamu bisa bikin field tambahan sesuai kebutuhan workflow. Ubah isi variabel, misalnya format data kurang pas, bisa kamu edit dulu sebelum dipakai ke note selanjutnya. Dengan kata lain, note edit field set semacam tempat edit data di tengah workflow kamu. Lalu, kenapa note edit field set ini penting? Jawabannya, karena hampir semua workflow butuh data tambahan. Misalnya, bikin variabel baru, ngubah nilai dari note sebelumnya, atau nyiapin struktur data biar bisa dikirim ke Google Sheets, API, atau layanan lain. Kalau kamu buka Note Edit Field Set, ada 3 tampilan panel, yaitu Input, Action, dan Output. Di bagian Input dan Output, kamu bisa mengubah tampilan menjadi 3 pilihan. Pertama, Scheme View. Tampilan ini fungsinya untuk lihat struktur data seperti pohon dari data yang masuk ke dalam node ini. Kedua, Table View. Tampilan ini fungsinya untuk lihat data dalam bentuk tabel sederhana. Ketiga, JSON View. Tampilan ini fungsinya untuk lihat data mentah dalam format JSON, yang merupakan format yang paling sering dipakai developer. Lalu di bagian Action, kamu akan menemukan parameter. Di sini, ada 2 mode untuk memakai Note Edit Field Set ini. Pertama, Manual Mapping. Mode ini bisa menambahkan field satu persatu tanpa melakukan coding, sehingga cocok buat pemula. Kedua, JSON Mode. Mode ini bisa langsung menulis data memakai format JSON, dan biasanya mode ini bisa lebih fleksibel buat yang udah terbiasa. Note Edit Field Set mendukung berbagai tipe data, yaitu string atau teks biasa, number atau angka, boolean atau berbentuk true atau false, array yang bisa berisi daftar item tersedia, objek yang berisi kumpulan data berbentuk key value. Kita akan mencoba ya membuat variabel pertama dengan mode manual mapping, lalu kita tambah add field di sini. Di percobaan pertama ini, kita akan menggunakan tipe data string. Misalnya, di sini aku memasukkan di bagian name test1 dengan tipe data string dan value test2. Kalau kita coba execute, hasilnya akan muncul di panel output seperti ini, di mana test1 adalah output dari field name dengan value-nya test2. Mudah banget kan? Sekarang, gimana ya kalau kita menggunakan tipe data lain, misalnya number? Pertama, kita coba tambahkan dulu field-nya. Terus di field baru ini, name-nya kita namakan test3. Di bagian tipe data, aku pilih yang number dan value-nya aku isi dengan angka 7. Nah, kalau kita execute, dia akan muncul field baru di bawah test1 dengan nama test3 dan value-nya 7. Gimana kalau boolean? Sama juga caranya. Kita tambahkan field baru, lalu masukkan name-nya misal test4. Dan kita ubah tipe datanya menjadi boolean dengan value pilihan yang false. Kalau kita execute, hasilnya akan muncul test4 dengan value false. Hal yang berbeda kalau sobat menggunakan tipe data array. Karena array itu kan daftar item ya, dia itu nggak bisa diisi value yang sama kayak yang aku contohin sebelumnya. Nah, cara ngisi bagian value-nya itu aku bakal contohin add field lagi, terus kita masukin name-nya test5. Tipe datanya kita ganti array, dan bagian value ini kita menulisnya harus menggunakan kurung seperti ini. Dan karena array itu list item, kita harus memisahkan antara item dengan koma. Misalnya aku tulis kayak gini. Nah, kalau kita execute hasilnya akan muncul kayak gini. Kalau kita ubah ke tampilan scheme, dia bakal muncul pohon semacam pohon gitu ya. Bahwa di dalam test5 ada test50 value-nya 1, dan test51 value-nya 4. Dengan 0 dan 1 itu merupakan urutan datanya yang dimulai dari angka 0. Tapi value ini nggak harus angka ya, bisa juga berbentuk string, tapi penulisannya harus menggunakan tanda petik. Misalnya,
test array, 4. Nah, yang terakhir, ada tipe data objek. Untuk tipe data objek, di bagian value, kita harus menggunakan format JSON ya. Contohnya, kita tambah field baru dengan nama test6 dan tipe data objek. Bagian value, kita masukkan format JSON yang pasti diawali dengan kurung kurawal. Diikuti tanda petik 2 berisi objek key, lalu petik 2 lagi, dan titik 2 untuk menulis value berisi titik 2, objek value titik 2, dan diikuti koma kalau kita mau menambahkan objek key kedua dengan format yang sama seperti ini. Jangan lupa ditutup dengan kurung kurawal tutup seperti ini. Dan kalau kita execute, dia akan muncul seperti ini. Hasilnya, kita punya data terstruktur yang bisa dipanggil lagi di node berikutnya. Data yang sama bisa dilihat dengan 3 cara. JSON view yang fokus ke detail data, scheme view dengan tampilan yang lebih mudah untuk lihat struktur hierarki, dan table view untuk tampilan bentuk tabel yang simple. Ada beberapa fitur ekstra di bawah ini jika teman-teman lihat. Ada include other input fields. Fitur ini bikin kalau kita bikin node set kedua, field yang kamu buat bisa ikut ke bawah dari data node sebelumnya. Contohnya, kalau kita aktifin fitur ini, terus kita tambahkan node set kedua, lalu kita ubah modenya menjadi JSON, isinya biarkan default aja. Dan kita juga aktifkan fitur include other input fields. Maka kalau kita execute, dia akan juga ikut menampilkan output dari node set yang kita buat pertama tadi. Tapi kalau teman-teman lihat, di bawahnya ada pilihan input fields to include, teman-teman bisa memilih semua field. Field tertentu aja atau semua kecuali field tertentu. Terus ada fitur satu lagi nih. Di bawahnya nama add option di mana ada fitur ignore type conversion errors. Fitur ini berfungsi biar nggak nampilin error pas konversi tipe data. Tapi fitur ini nggak disarankan karena kita pengen tahu kalau sistem kita nampilin error kalau tipe data yang kita masukin salah. Nah, itu tadi pengenalan lengkap tentang node edit fields alias set node di N8N. Node ini bakal sering banget kamu pakai karena fungsinya fleksibel buat manipulasi data sebelum dikirim ke node berikutnya. Perlu juga teman-teman catat nih, kalau jagoan hosting akan terus memberikan tutorial N8N yang mudah diikuti. So, make sure kamu klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan update seputar tutorial N8N lainnya. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen tutorial N8N apa lagi yang pengen kita bahas, dan share ke kerabat terdekatmu. Bye!